Bagian-bagian proyektor. Berikut ini kami telah memiliki informasi penting mengenai apa saja bagian-bagian proyektor. Dari informasi ini, nanti Anda akan memperoleh penjelasan bahwa ada bagian-bagian proyektor yang sebenarnya memiliki peran penting alias sentral dalam kinerja proyektor itu sendiri. Yang pertama ada power supply. Bagian-bagian proyektor, yang pertama kita mulai dari membahas power supply. Seperti namanya, power supply merupakan bagian yang berfungsi sebagai pemberi daya atau supplier sehingga nanti proyektor dapat menyala. Fungsi yang dimiliki oleh perangkat ini tidak jauh berbeda dengan fungsi yang ada pada komputer. Ketika komputer menerima tegangan listrik, maka tegangan tersebut akan masuk ke power supply. Kemudian power supply akan mengalirkan daya atau aliran listrik yang diterimanya ke seluruh perangkat atau komponen yang ada di dalam proyektor. Dengan begitu, proyektor mampu menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik dan tanpa ada kendala apapun. Yang kedua, ada mainboard. Apakah sama fungsi motherboard di komputer dengan yang ada di proyektor? Jika Anda perhatikan, bentuk dan mungkin ukuran dari mainboard komputer tidak jauh berbeda dengan mainboard yang ada pada proyektor. Fungsi dari bagian ini adalah untuk melakukan kontrol terhadap sistem yang berjalan di dalam proyektor. Bagian ini yang berperan sebagai sentral atau titik pemasangan dan titik kinerja dari semua perangkat yang ada di dalam proyektor. Dikarenakan fungsinya yang sentral, maka jika mainboard mengalami masalah, kemungkinan masalah tersebut akan berdampak pada perangkat atau komputer yang lain. Maka dari itu, sebisa mungkin mainboard jangan sampai rusak karena proyektor Anda malah tidak akan berfungsi. Yang ketiga ada lensa. Di sini nanti Anda akan temukan dua jenis lensa, yakni lensa zoom maupun lensa fokus. Lensa zoom digunakan untuk membesarkan maupun mengecilkan suatu citra proyeksi. Sementara lensa fokus digunakan untuk memfokuskan citra proyeksi. Jadi ketika Anda merasa tampilan pada proyektor masih agak blur, maka Anda harus mengatur lensa fokus. Namun ketika ternyata tampilan layar masih kurang besar, maka digunakan lensa zoom. 4. Optical engine. Optical engine merupakan bagian proyektor yang digunakan untuk mengalirkan cahaya. Kemana cahaya tersebut akan dialirkan? Tentu saja jawabannya ke layar. Namun perlu dipahami bahwa optical engine memiliki dua fungsi, yakni untuk DLP dan juga LCD. Fungsi yang pertama adalah untuk mendistribusikan atau mengalirkan cahaya. Fungsi yang kedua adalah untuk memecah warna sehingga nanti akan ditemukan warna RGB atau red, green, dan blue. 5. LCD panel. Apa fungsi dari LCD panel? Sebenarnya ada dua LCD dan DMD yang memiliki fungsi yang sama. Untuk LCD panel, bagian ini berperan penting dalam menampilkan gambar sebelum nanti akan diproyeksikan. Sementara untuk DMD chip juga berguna untuk menampilkan gambar. Hanya saja proyektor ini untuk tipe DLP. 6. Lampu. Kami yakin Anda sudah tahu letak dari lampu proyektor. Lampu merupakan bagian yang berguna sebagai sumber cahaya pada proyektor. Lampu inilah yang nanti akan menampilkan cahaya tersebut sehingga berbentuk gambar atau video sesuai dengan yang terdapat pada laptop maupun HP kita. 7. Balas. Bagian-bagian proyektor yang juga tidak kalah penting adalah balas. Lalu apa fungsi yang dimiliki oleh bagian ini? Balas memiliki fungsi yaitu untuk memberi catatan pada tegangan listrik. Dengan begitu, maka lampu bisa menyala dan proyektor juga bisa memberikan informasi ke mainboard. Dengan begitu, motherboard bisa mengetahui jika memang balsat dapat bekerja dengan baik. 8. Fan atau kipas. Lalu apa fungsi kipas? Sebenarnya fungsi dari salah satu bagian-bagian proyektor yang satu ini sama dengan kipas yang ada pada komputer maupun juga laptop. Kipas atau fan pada proyektor digunakan untuk mendinginkan sistem proyektor agar supaya tidak cepat panas dan malah akan membuat proyektor mengalami masalah.